Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah TV Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran hanguskan sejumlah rumah di kawasan Bentas, Kota Ambon. Kebakaran terjadi di kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 15 Desember 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Diduga berawal dari lantai 2 rumah salah seorang warga. Kemudian merembet ke rumah lainnya. Tim pemadam sejumlah 3 kendaraan berupaya memadamkan api dan dibantu warga sekitar. Beberapa warga lainnya juga ikut mengamankan barang berharga milik warga setempat. Sempitnya jalan di jalur menuju Bentas juga ditutup untuk sementara waktu untuk membantu para petugas memadamkan api. Belakang sana. Berbekal peralatan seadanya, warga bahu-membahu padamkan api saat kebakaran di Bentas, Ambon. Sejumlah warga bahu-membahu memadamkan api saat kebakaran terjadi di kawasan Benteng Atas, Bentas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 15 Desember 2023. Berbekal ember, warga estafet memadamkan api dengan air yang diambil dari rumah warga yang tak terbakar. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur yang diduga akibat korsleting dari lantai 2 rumah salah seorang warga. Angin yang kencang juga membuat api cepat merembet ke rumah warga lainnya. Tak hanya warga, tim pemadam kebakaran juga berupaya memadamkan api. Belakang sana. Satu itu di belakang boleh, kasi akan sudah masuk ke belakang boleh. Enam unit mobil damkar Kota Ambon berhasil padamkan kebakaran di sejumlah rumah di kawasan Benteng Atas, Kota Ambon. 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Ambon dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melalap sejumlah rumah warga di kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 15 Desember 2023. Selama kurang lebih 90 menit berjibaku, petugas akhirnya bisa memadamkan kobaran api. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan. Adapun sebanyak 4 rumah termasuk 1 indekos hangus dilahap api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin Patikawa, mengatakan penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun berdasarkan keterangan warga, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Lokasi kebakaran dihuni oleh 15 orang, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sedangkan jumlah kerugian belum bisa ditaksir. Pengakuan warga itu karena korsleting harus pendek, ya. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apa itu. Pokoknya kami bisa investigasi, ya. Tapi prinsipnya menurut pengakuan warga itu karena hubungan pendek. Pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil untuk membantu penanganan kebakaran dan kurang lebih 1,5 jam ya sudah bisa dikendalikan. Kan ini kan semua kita pendinginan. Nah, mungkin kita sudah bisa sekarang untuk menyelesaikan tugas. Apa nih? Kerugian sendiri seperti belum bisa dipastikan, belum dipastikan. sementara para korban ini 4 keluarga. Itu tadi saya sudah koordinasi dengan RT, dengan BNPB,
buat mencari penampungan sementara ke mereka. Itu nanti BNPB pun tanggung jawab itu buat penampungan. Langsung. Polis lain dipasang untuk amankan lokasi kebakaran di kawasan Benteng Atas, Kota Ambon. Aparat kepolisian sektor Nusa Tenggara memasang polis lain atau garis polisi guna mengamankan tempat kejadian perkara kebakaran di kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusa Tenggara, Kota Ambon, Jumat 15 Desember 2023. Kapolsek Nusa Tenggara, Ibtu Johan Anakota mengatakan penyebab sementara kebakaran diduga karena korsleting listrik. Namun lebih pastinya akan diketahui dalam penyelidikan. Ia menjelaskan pemasangan polis lain guna mengamankan lokasi kejadian termasuk barang bukti yang nantinya berguna dalam proses penyelidikan sebab-sebab kebakaran. Dikatakan untuk olah TKP pihaknya telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Ambon. Namun pelaksanaannya perlu menunggu waktu hingga lokasi kebakaran tidak lagi panas. Dia juga mengimbau agar masyarakat selalu berwaspada mengantisipasi kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi tanpa disadari. Diberitakan sebelumnya 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Ambon dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melalap sejumlah rumah warga di kawasan Bentas, Kecamatan Nusa Tenggara, Kota Ambon, Jumat 15 Desember 2023. Selama kurang lebih 90 menit berjibaku, petugas akhirnya bisa memadamkan kobaran api yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan. Misi itu kan bertujuan untuk mengamankan TKP atau lokasi terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini kebakaran. Untuk dilakukan olah TKP, kami sudah koordinasi dengan Satuan Reskrim Polresta Ambon untuk ke depan akan lakukan olah TKP. Dan biasanya kalau kebakaran, situasi masih panas, olah TKP tidak bisa dilakukan sekarang. Kita tunggu beberapa saat setelah situasi di lokasi sudah bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Untuk itu kita pasang polis lain. Kejari. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Kejari Ambon musnahkan 24 barang bukti perkara selama 2023. Ada senapan hingga ketapel. Kejaksaan Negeri Ambon musnahkan 24 item barang bukti terhadap 110 perkara tindak pidana umum berkekuatan hukum tetap. 24 barang bukti itu yakni senjata api 3 pucuk, magasin peluru SS1 2 unit, magasin peluru M16 1 unit, peluru karet 18 butir dan peluru 302 butir. Kemudian ada sabu-sabu sebanyak 104 paket, ganja 261 paket, tembakau sintetis 9 paket, ada pula handphone 29 unit, pakaian juga sepatu dan katapel. Selain itu ada anak panah, senjata tajam 7 buah, helm 5 buah, flash disk, hard disk, CD-ROM, alat hisap sabu, tas 11 buah, ban sepeda motor, dompet
kartu ATM, buku tabungan. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansyah mengatakan 24 item barang bukti yang dimusnahkan atas perkara sejak April hingga Desember 2023 yang terdiri dari kasus narkotika, penganiayaan dan pencabulan, pornografi, pencurian, penjudian dan lainnya. Pemusnahan sejumlah barang bukti dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Misalnya untuk sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan narkoba lainnya dimusnahkan dengan cara dicampuri dengan semen dan air. Kemudian untuk senjata tajam dan senjata api dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin potong. Sementara untuk handphone dengan cara dipecahkan dengan palu dan barang bukti tindak kejahatan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Musnahkan pada hari ini itu terdapat 24 item. Terdiri garis besarnya itu adalah senjata api, magazin, amunisi, kemudian beberapa pakaian, barang-barang narkotika, sabu-sabu, ganja, dan alat untuk menggunakannya itu, dan barang-barang lainnya yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum. Mewakili juga Bapak Yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita diberikan Kejadian tersebut Kota Ambon jadi titik transit suplai senjata ke KKB Papua. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansyah menyebut Kota Ambon kini dijadikan sebagai titik transit suplai senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hal itu disampaikan usai pemusnahan 24 item barang bukti perkara tindak pidana umum berkekuatan hukum tetap di halaman gedung DPRD Kota Ambon. Ia menjelaskan pemusnahan barang bukti kali ini diantaranya terdapat senjata api, magasin peluru karet, peluru sebanyak 302 butir. Beberapa dari barang bukti itu berasal dari yang disinyalir untuk dikirim ke Papua. Adriansyah menambahkan jika terdapat tindakan serupa maka pihaknya akan mempertegas sampai ke barang-barang bukti tersebut dimusnahkan dan tidak dapat dipergunakan lagi. perwakilan dari Paldam Kodam 16, Pak Kapolres yang mewakili, juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita diberikan kesehatan baik fisik, lahir dan batin, sehingga kita Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejari Ambon ingatkan bahaya korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansyah mengingatkan bahaya laten korupsi. Hal itu disampaikan kepada masyarakat, mahasiswa dan para pimpinan OPD di lingkup pemerintahan di momen Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Kata dia, di era keterbukaan informasi saat ini, tindakan yang terindikasi korupsi mudah terendus. Sementara itu, Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Maluku, Aris Faisal, mengatakan Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai momen mengkampanyekan anti korupsi, kemudian mengedukasi ke masyarakat termasuk mahasiswa. Dikatakan seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian. Kalau pesan kepada semua masyarakat bahwa
di era sekarang ini kita itu sudah sangat terbuka. Jadi segala sesuatu itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semuanya pasti akan terdeteksi dari aturan-aturan hukum. Apalagi sekarang sudah menggunakan. Kalau pesan kepada semua masyarakat itu bahwa Terima kasih, Pak. standar aja ya, kalau pesan kepada semua masyarakat itu bahwa di era sekarang ini kita itu sudah sangat terbuka. Jadi segala sesuatu itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semuanya pasti akan terdeteksi dari aturan-aturan hukum. Apalagi sekarang sudah menggunakan sarana-sarana digital, semua rekam jejak itu pasti akan terbuka. Jadi pesan saya kepada semua masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa, jadi seperti yang saya sampaikan dalam proses statement tadi adalah segala sikap tindak kita itu harusnya kita selaraskan dan sesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Berkekuatan hukum tetap dan itu akan ditagih sampai setelah pidana pokoknya selesai, itu akan diganti dengan subsidiar pidana penjara. Kemudian dalam penjatuhan sanksi nantinya dalam amar putusan itu ada hukuman berupa denda dan uang pengganti yang harus diganti oleh keempat pemerasan. Tribuners, di Yamaha Christmas Fair 2023 ada gratis servis dan diskon 50% untuk pengguna motor Yamaha. Yamaha Christmas Fair 2023 adalah program Yamaha cabang Ambon yang diselenggarakan di parkiran segitiga Maluku City Mall, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 15 Desember 2023. Dalam kegiatan tersebut, juga Yamaha memberikan layanan kepada seluruh pengguna roda 2 Yamaha berupa servis gratis serta diskon sebesar 50% untuk oli Yamalup. Servis advisor Yamaha Ambon, Rido Tati Pikalawan, mengajak seluruh pengguna Yamaha Ambon untuk datang mendapatkan layanan tersebut. Pasalnya kegiatan Yamaha akan berlangsung hingga 16 Desember 2023 besok. Sementara itu, salah seorang customer, Fani, mengaku program servis gratis ini sangat membantu. Adapun sebanyak 32 unit motor telah mendapat layanan spesial Yamaha Christmas Fair 2023 di hari ini. Layanan gratis ini akan dibuka lagi pada besok mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pengguna Yamaha diwajibkan membawa STNK saat mendaftarkan motornya untuk diservis. Untuk semua sepeda motor Yamaha, terutama kita akan melakukan servis gratis, servis ringan, pengecekan YDT sama pengecekan SP7, SP10, SP10, dan kita juga akan promo untuk oli diskon 50%. Mungkin teman-teman atau kerabat-kerabat yang mau datang, silakan datang untuk hari ini dan besok. Harapan saya sebagai pengguna Yamaha Aerox 155 itu sangat membantu untuk kita menjaga mesin motor ya, dan kalau mau dilihat sekarang kan pada mahal, jadi kesempatan yang selalu Yamaha berikan untuk pengguna motor Yamaha adalah sangat yang terbaik untuk kami sebagai pengguna motor Yamaha.
semua ada mengenakan servis gratis. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Desember 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa besok hari terakhir Yamaha Christmas Fair 2023 di Maluku City Mall Ambon. Sekian Tribuners, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal